Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wulan Awalia dengan nomor NIM 20201432111, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini masih membahas mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling SD. Nah, pada video kali ini yang akan saya bahas mengenai bimbingan belajar bagi anak sekolah dasar, yaitu yang pertama ada jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar, lalu yang kedua ada mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar, lalu yang ketiga ada faktor-faktor penyebab terjadinya masalah. Nah, yang terakhir upaya membantu peserta didik mengatasi masalah dalam pembelajaran. Baiklah, mari kita bahas keempat permasalahan belajar pada anak sekolah dasar. Yang pertama di sini ada jenis-jenis masalah belajar pada anak sekolah dasar. Nah, masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Jadi, di sini jenis-jenisnya yang pertama ada disleksia. Nah, apa sih disleksia itu? Nah, disleksia itu merupakan gangguan belajar yang menyebabkan siswa kesulitan untuk membaca atau menulis. Nah, kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat sesuai dengan maksudnya. Yang kedua ada dispraksia. Apa sih dispraksia itu? Nah, dispraksia ini adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan pergerakan atau mengkoordinasikan anggota tubuhnya. Contoh dari kesulitan belajar akibat dispraksia ini adalah anak sering terbentur atau tabrakan dengan orang lain atau benda-benda mati, dan anak juga akan kesulitan untuk belajar memegang sendok atau mengikat tali sepatunya sendiri. Yang ketiga ada disgrafia. Nah, di disgrafia ini ialah sebuah gangguan belajar yang menyebabkan pengidapnya kesulitan dalam menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan tangan yang jelek, tidak bisa mengeja, dan kesulitan menuliskan apa yang dirasakannya. Oke, lanjut ke yang keempat. Di sini ada diskalkulia. Nah, kondisi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami konsep matematika. Tergantung dari usia dan kondisi, gambaran diskalkulia pada setiap orang ini berbeda-beda. Pada anak usia balita atau sekolah dasar awal, misalnya, kondisi ini akan membuat mereka kesulitan untuk mengenali angka atau belajar berhitung. Yang kelima ada auditory processing disorder. Nah, ini merupakan kelainan otak dalam proses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya gangguan dalam memahami suara. Penderitanya bisa kesulitan dalam mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Yang keenam, ada visual processing disorder. Processing disorder ini adalah suatu kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip dan mengoordinasikan tangan serta mata secara bersamaan. Yang ketujuh, ada gangguan belajar nonverbal. Kondisi ini dapat membuat seorang anak kesulitan dalam mengerti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan intonasi suara. Contohnya, ketika guru kelas sedang menjelaskan pelajaran lewat gerakan tubuh atau komunikasi nonverbal lainnya. Terakhir, ke-8, ada visual perceptual atau visual motor deficit. Adalah salah satu masalah kesulitan belajar yang membuat seorang anak mengalami koordinasi tangan dan mata yang buruk. Masalah ini terlihat ketika anak kesulitan membaca, sulit menggunakan pensil, krayon, gunting, dan aktivitas motorik halus lainnya. Nah, dari permasalahan belajar anak tadi, di sini kita juga menjelaskan cara mengidentifikasi peserta didik yang mengalami masalah belajar di sekolah dasar. Nah, sebelumnya identifikasi sendiri dapat dimaknai sebagai proses untuk membuktikan atau mengenali sesuatu. Sinonim dari mengidentifikasi adalah mengenali. Nah,
Jadi mengidentifikasi siswa yang kesulitan belajar ialah bisa yang pertama, mengamati tingkah laku dan kebiasaan murid dalam mengikuti suatu pelajaran tertentu. Lalu yang kedua, mengamati tingkah laku murid dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu yang diberikan di dalam kelas. Nah, maksud dari identifikasi kesulitan belajar ini mengandung makna, yaitu upaya untuk mengenal menetapkan siswa-siswi yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, serta menetapkan jenis dan sifat kesulitan yang dimiliki siswa dalam rangka menentukan jenis bantuan yang akan diberikan. Cara dari mengidentifikasikannya ialah yang pertama, analisis hasil tes belajar. Melalui analisis ini akan diketahui sejauh mana siswa telah mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, tes kemampuan dasar. Nah, karena setiap siswa memiliki kemampuan dasar atau kecerdasan tertentu, jadi kita bisa mengetes kemampuan dasar peserta didik. Lalu yang ketiga, skala sikap dan kebiasaan belajar anak. Seorang siswa perlu memiliki kebiasaan belajar yang baik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal. Lalu yang keempat, observasi saat proses belajar mengajar berlangsung. Lanjut ke materi ketiga, di sini ada faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam belajar di sekolah dasar. Nah, di sini menurut Zainal Akib, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dapat dikelompokkan menjadi dua faktor. Apa saja kedua faktor tersebut? Yang pertama, ada faktor intern yang membuat siswa terkendala dalam belajar. Jadi, apa saja yang terdapat di faktor intern ini? Yang pertama, ada faktor biologis. Lalu yang kedua, faktor kesehatan. Yang ketiga, faktor psikologis anak. Nah, yang keempat, ada inteligensi. Yang kelima, perhatian. Lalu yang keenam, minat, bakat, serta emosi anak. Nah, selanjutnya ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini ialah faktor ekstern atau eksternal. Nah, faktor eksternal yang mengganggu siswa dalam belajar meliputi yang pertama, faktor lingkungannya. Lalu yang kedua, faktor suasana rumah. Yang ketiga, ada faktor ekonomi keluarga. Yang keempat, faktor lingkungan sekolahnya. Yang kelima, faktor lingkungan masyarakatnya. Materi terakhir ada upaya membantu peserta didik mengatasi masalah dalam belajar. Nah, yang pertama kita bisa melakukan tes diagnostik. Sebelumnya, tes diagnostik itu merupakan sebuah cara atau alat untuk menentukan apakah seorang menderita penyakit atau tidak, berdasarkan adanya tanda dan gejala pada siswa atau orang tersebut. Nah, hasil tes diagnostik yang didapatkan dapat menjadi atau dijadikan acuan dalam mengatasi suatu permasalahan belajar yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua, mengenali karakteristik siswa. Dengan mengetahui karakteristik siswa, kita sebagai guru yang cerdas dapat merancang solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, menggunakan prior knowledge. Prior knowledge atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Contoh, penggunaan prior knowledge misalnya meminta siswa membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Yang keempat, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Nah, maksudnya ini ialah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran serta mampu mengarahkan siswa untuk menyadari potensi dirinya. Nah, yang kelima, biasakan siswa untuk membuat catatan. Jadi saat proses belajar, kita membiasakan siswa itu untuk mencatat pelajaran yang telah kita ajarkan agar ia mampu mengingat dan membantu dia untuk belajar. Yang keenam, pendekatan secara individual.